Mampukan kami untuk mengerti, menerima, percaya, bahkan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga mujizat-mujizat Tuhan dapat terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan untuk dapat beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Puji Tuhan. Ayat ini secara khusus diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala yang harus melayani sidang jemaat yang besar di Efesus, orang yang masih sangat muda. Tetapi Rasul Paulus tahu kualitas daripada seorang Timotius. Tapi sekalipun demikian, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius untuk dengan sungguh-sungguh memberitakan Injil kebenaran. Dengan sungguh-sungguh Rasul Paulus katakan, aku berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh. Beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Dalam konteks pemberitaan Injil, saudara, ada banyak hal yang dapat kita jumpai. Ada banyak keadaan, situasi, kondisi yang dapat kita hadapi. Dan itu adalah hal saat-saat yang mungkin yang tidak baik, atau juga mungkin hal saat yang baik untuk kita memberitakan Injil. Tapi Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius bahwa dalam pemberitaan Injil kebenaran, pemberitaan itu tidak boleh dibatasi oleh situasi dan kondisi. Pemberitaan itu tidak boleh dibatasi dengan apapun yang terjadi di sekeliling kita. Nah, mungkin kita berpikir bahwa ya itu kan buat Timotius. Dia kan memang hamba Tuhan. Dia kan memang gembala. Dia dipanggil secara khusus memang untuk memberitakan Injil. Tapi saya kan tidak. Nah, kita akan melihat contoh tentang pemberitaan Injil itu bukan hanya tanggung jawab hamba Tuhan, saudara. Pemberitaan Injil kebenaran adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Amin. Tanggung jawab pemberitaan kebenaran itu adalah tanggung jawab semua orang percaya. Tidak terkecuali saudara dan saya. Setiap kita punya tanggung jawab yang sama. Mari kita lihat sebuah contoh di dalam firman Tuhan dari kitab Amos
Amos pasal yang ke-7. Amos pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Amos pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Sampai sini dulu. Kita lihat dalam ayat pembacaan ini adalah suatu fakta, sebuah peristiwa di mana ada dua orang yang sama-sama harusnya adalah hamba Tuhan. Amasya adalah seorang nabi yang melayani di Betel, di kerajaan utara, kerajaan Israel. Seorang hamba Tuhan yang memang dilantik untuk menjadi hamba Tuhan, terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, dan posisinya memang adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan. Sementara Amos, dia hanyalah seorang gembala domba. Dikatakan dia seorang pemungut buah ara, bukan siapa-siapa. Dalam strata sosial kehidupan masa itu juga dia bukan orang di golongan yang menengah, apalagi golongan atas, saudara. Tidak. Tapi kita lihat di sini ada perbedaan yang sangat terlihat antara seorang yang merasa dirinya dipanggil oleh Tuhan, ada di rumah Tuhan, punya status dan jabatan sebagai hamba Tuhan, dengan seorang yang kalau dalam konteks masa kini kita sebut sebagai jemaat, orang percaya. Tetapi ada perbedaan yang sangat jelas tentang bagaimana kedua orang ini menanggapi suara Tuhan, menanggapi firman Tuhan, menanggapi isi hatinya Tuhan. Seharusnya seorang Amasya ini punya kepekaan rohani sehingga bisa memahami sungguh-sungguh apa yang sebenarnya diberitakan oleh Amos. Tapi karena pikirannya, hatinya, keberadaannya sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan-kepentingan, sehingga semua itu tertutup. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan menyampaikan firman yang sangat keras melalui Amos kepada bangsa Israel. Tapi memang keadaan manusia, kita tahu bahwa memang pada dasarnya kita tidak suka menerima hal-hal yang tidak baik. Apalagi kalau itu katanya berasal dari Tuhan. Kalau itu katanya datang dari Tuhan, masa Tuhan yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha mengampuni itu mau merancangkan hal-hal yang buruk, mau merancangkan hal-hal yang tidak baik kepada kita? Tidak mungkin. Tuhan itu terlalu baik. Seringkali kita salah memahami Tuhan.
pada rancangan Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau mereka tidak bertobat, mereka akan dibuang. Dan itu yang diperingatkan oleh Amos. Tetapi kita lihat bahwa ketika dia berjumpa dengan Imam Amasya, dia malah dibully, saudara. Kadang-kadang kita kalau mau menyampaikan kebenaran, kita siap-siap dibully, saudara. Kita siap-siap diejek, siap-siap dihina, siap-siap direndahkan, saudara. Tapi nggak apa-apa, karena Yesus sudah ingatkan, kamu akan dibenci oleh karena namaku. Kamu akan dibenci oleh karena kebenaran yang kamu sampaikan. Jangan kita dibenci karena kebodohan kita. Jangan kita dibenci karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi Tuhan Yesus katakan kamu akan dibenci oleh dunia. Sebelum dunia membenci kamu, dunia sudah membenci aku. Sehingga Rasul Paulus pun berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia di dalam kematiannya, supaya aku dapat merasakan sedikit tentang penderitaannya. Bagaimana kita merasakan penderitaan Tuhan? Bagaimana kita tahu bagaimana penderitaan Yesus itu? Ketika kita ditolak karena memberitakan kebenaran. Ketika kita dimusuhi, dibenci karena mengatakan kebenaran. Ini tantangan setiap kita orang percaya, saudara. Walaupun Amos dia harus berhadapan dengan resiko. Diadukan kepada raja oleh Amasya. Amasya bilang kepada raja, woi ini orang susah bisa. Ini orang sudah terlalu parah. Masa dia nubuat ini Yerobeam akan mati, raja akan mati. Ini hamba Tuhan model apa nih? Nubuat kayak apa seperti itu tuh? Masa orang nubuat orang mati? Kalau nubuat tuh yang baik-baik, yang menguatkan. Maunya kita kan memang begitu, saudara. Tapi kita tidak bisa atur Tuhan dengan perasaan kita. Kita tidak bisa atur Tuhan dengan keinginan maunya kita, saudara. Apa yang dilakukan oleh Amos ini sebenarnya sama juga bisa mengingatkan kita kepada apa yang dialami juga oleh Yesus. Ketika Yesus turun ke dalam dunia, masuk di dalam pelayanan, dia juga banyak ditentang oleh imam-imam, oleh orang-orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat. Mereka menghina dia, mereka memarahi dia, bahkan berusaha untuk membunuh dia. Itulah yang dialami oleh Yesus. Dan sebagai pengikut Yesus, seharusnya kita juga biasa mengalami hal seperti ini, saudara. Bukan lagi perlu mengalami, tapi harusnya sudah biasa mengalami yang seperti itu. Karena Yesus pun alami. Semua hamba-hamba Tuhan yang kita lihat di dalam firman Tuhan, mereka mengalami hal seperti itu. Ketika mereka mau berdiri di atas kebenaran, ketika mereka mau menyampaikan suara kebenaran, banyak resistensi, saudara, banyak perlawanan, banyak penghinaan. Itu yang dialami, saudara. Nah, melalui pembacaan kita tadi ini, ada beberapa hal yang dapat kita lihat. Yang pertama, panggilan untuk menyuarakan kebenaran itu adalah tanggung jawab setiap orang percaya, apapun profesi kita sehari-hari, saudara. Apapun tugas pekerjaan usaha kita, panggilan untuk memberitakan Injil adalah tanggung jawab setiap kita. Amin. Dan kita harus berkomitmen kepada panggilan ini, saudara. Kita harus berkomitmen sungguh-sungguh. Seringkali yang jadi persoalan, kenapa kita sulit untuk menyampaikan kebenaran? Seringkali kita terjebak pada pandangan, siapa saya? Memangnya saya siapa? Ya kan? Latar belakang
masa lalu misalnya. Saya punya hidup dulu nih, aduh gak benar. Lalu saya mau nasihatin orang bagaimana? Orang tahu bagaimana saya hidup dulu. Latar belakang ekonomi, aduh saya orang miskin begini mau tegur orang kaya bagaimana? Latar belakang status sosial. Banyak sekali kita bisa menemukan alasan untuk kita tidak mau menyampaikan suara kebenaran, saudara. Tapi kita mau belajar dari seorang Amos. Siapa dia? Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan siapa-siapa. Amos ini tidak punya posisi yang kuat untuk melawan sebenarnya. Tidak punya. Istilahnya legal standingnya dia nggak ada, saudara. Dia bukan nabi, dia bukan imam, bukan keturunan imam, saudara. Bukan. Dia orang biasa. Tidak punya kekuatan secara hukum untuk berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena masa itu yang boleh menyampaikan firman Tuhan hanya imam, hanya para nabi yang dipercaya oleh Tuhan. Latar belakang pekerjaannya, pekerjaan rendahan. Yang lebih parah, dia ini orang Yehuda, bukan orang Israel. Artinya dia seharusnya tinggal di kerajaan Yehuda. Lah dia dari Yehuda sana, orang bilang, kau bukan bernubuat di sana, kenapa kau datang jauh-jauh datang nubuat di sini? Aduh, terlalu banyak kekurangan dari seorang Amos ini. Tapi itu tidak menggentarkan dia. Tapi itu tidak membuat dia patah semangat, saudara. Tidak membuat dia menjadi rendah diri. Saudara, Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai kita. Tapi mari kita tahu bahwa tanggung jawab kita bukan kepada manusia, tapi tanggung jawab kita kepada Tuhan yang memanggil kita. Amin. Banyak kali kita dipakai oleh Tuhan, tapi kita kemudian terjebak pada cara berpikir. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan apa-apa. Apalagi kalau kita mulai berpikir, lah itu kan bukan urusan saya. Atau kita berpikir, aduh kalau saya tegur, saya nasihati, bisa berdampak buruk dalam kehidupan saya. Bisa berakibat bagi pekerjaan saya misalnya. Kita meragukan Tuhan yang kita sembah. Di saat yang sama kita sedang meragukan Tuhan yang kita sembah. Kita bergantung sepenuhnya hanya kepada cara pandang manusia. Kita bergantung sepenuhnya hanya kepada keputusan-keputusan manusia yang sebenarnya semua ada di dalam tangan Tuhan, saudara. Pasti ada resikonya. Tidak mungkin tidak ada resiko, saudara. Yesus datang ke dalam dunia melepaskan segalanya di surga yang mulia sana. Untuk menanggung berbagai resiko ketika datang menyelamatkan manusia. Saudara, kalau kita pikir secara logis, loh kan dia datang untuk menyelamatkan. Kan begitu. Datang untuk menyelamatkan. Seharusnya orang yang datang menyelamatkan ini kan dihargai. Diberi apresiasi orang yang menyelamatkan ini. Tapi bukan begitu faktanya, saudara. Karena seringkali yang orang harapkan dukungan-dukungan, sokongan-sokongan itu hanya bersifat hal-hal yang positif menurut diri sendiri. Orang yang mendukung adalah orang yang selalu setuju dengan apa yang dia mau. Orang yang mendukung adalah orang yang selalu iya, sekalipun melakukan pelanggaran. Bukan begitu prinsip firman Tuhan. Saya tidak tahu kenapa Tuhan taruh firman ini dalam hati saya. Sementara rasanya sudah berkali-kali kita mendengar tentang ini. Tentang bagaimana kita berfungsi di tengah-tengah lingkungan kita. Bagaimana kita memberi pengaruh di tengah-tengah keberadaan kita, di lingkungan kita. Minimal bagi keluarga kita,
Minimal bagi suami, bagi istri, bagi anak, bagi orang tua. Tuhan semakin dekat, saudara. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Tuhan Yesus katakan, kamu lihat tanda-tanda zaman ini. Lihat tanda-tanda zaman. Memang untuk waktu yang tepat tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kita diingatkan untuk bisa melihat tanda-tanda zaman. Waktunya sudah sangat dekat. Yang namanya pemasangan implan chip itu bukan cerita lagi, saudara. Itu fakta, sudah terjadi. Barusan tadi pagi saya lihat sebuah video itu orang Indonesia yang memasang, satu di kanan, satu di kiri. Dia pasang. Yang untuk di sebelah kanan itu untuk informasi-informasi yang tidak penting, tidak terlalu pribadi. Ya. Tapi untuk yang sebelah kiri, itu untuk informasi yang penting, seperti nomor KTP, paspor elektronik. Itu bukan cerita dongeng lagi, saudara. Sudah ada. Ya. Bayangkan. Lalu kita hanya, tenang. Itu urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Saudara, Tuhan bekerja, mengangkat, menolong, memberkati setiap kita, itu lewat keberadaan orang lain. Amin. Kalau kita berdoa, Tuhan berkati saya, memangnya beras jatuh dari langit? Uang jatuh dari langit? Kan tidak, lewat orang lain di sekeliling kita. Nah, demikian pula kita pun harus demikian. Kita harus menjadi manfaat, memberi faedah di tengah-tengah lingkungan kita. Tantangannya pasti ada, saudara. Tidak mudah tantangan. Kita lihat Amos, dia tahu kepada siapa dia harus bertanggung jawab. Sekali lagi, saudara, kita tidak bertanggung jawab kepada manusia. Kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 itu dikatakan setiap orang akan bertanggung jawab menghadap tahta pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, entah itu baik, entah itu jahat. Menyampaikan kebenaran bukan soal siapa kita, saudara, tapi soal tanggung jawab rohani kita sebagai orang percaya. Amin. Kita punya tanggung jawab rohani sebagai orang percaya. Saya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan teman-teman lama waktu sekolah di SMA 3 itu. Lalu kita bikin reuni. Nah, setelah reuni itu kita sering kumpul. Teman-teman saya ini ya Kristen, ada yang Katolik. Tapi namanya cara hidup orang itu ya. Hampir semua itu perokok. Dan setiap kali kumpul itu pasti ada minuman. Pasti. Karena saya pikir, waduh, ini saya kalau duduk begini baru ada orang lihat, ini bahaya. Tapi ya bagaimana kita bisa memberi pengaruh kalau kita tidak ada di tengah-tengah mereka itu? Bagaimana caranya? Kalau kita hanya menunjukkan kesucian, kekudusan kita dari jauh saja, bagaimana? Mau tidak mau, kita ada di tengah. Kadang-kadang kalau kita duduk ngobrol itu bisa sampai jam 1 pagi. Ya nggak apa-apa. Tapi puji Tuhan, saudara. Ada 2 teman saya yang berubah. Minimal hubungan rumah tangga mereka berubah, saudara. Wah, ini satu kebahagiaan bagi saya. Karena di tengah-tengah kita berbicara, ngobrol, mereka menyampaikan isi hati mereka. Saya dipanggil Pak Pendeta. Saya kadang-kadang bilang, ini kalian panggil saya Pak Pendeta tapi jalan ini gelas keliling terus.
Tapi nggak apa-apa. Bagaimana caranya kita bermanfaat di tengah-tengah lingkungan kita? Bagaimana caranya kita bisa membawa Kristus, membawa kasih Allah itu, membawa kebenaran itu di tengah-tengah lingkungan kita. Kalau kita tidak ada di situ, bagaimana caranya? Tidak mungkin, saudara. Makanya Yesus pun dibenci oleh imam-imam, oleh ahli Taurat. Bagaimana ini orang? Dia bilang dia kudus, dia bilang dia suci. Tapi kok dia pun tanpa duduk dia ini orang berdosa, pezina, peminum, pemabuk. Itulah cara pandang orang-orang yang agamawi itu. Cara pandangnya seperti itu. Yesus katakan dengan sangat benar. Bukan orang sehat yang membutuhkan dokter. Bukan. Tapi orang sakit yang membutuhkan dokter. Mari kita hadir di tengah-tengah lingkungan kita, saudara. Mari kita hadir di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Kan kita orang percaya diumpamakan sebagai garam. Amin. Kamu adalah garam. Apa sih fungsinya garam itu? Kita semua tahu fungsinya garam. Tapi bagaimana garam itu bisa berfungsi kalau dia tidak ada di tengah-tengah makanan itu, masakan itu? Tidak ada fungsinya. Amos menunjukkan seorang anak Tuhan yang mau mengorbankan apapun demi panggilan Tuhan di dalam dirinya. Dia mau mengorbankan apapun, saudara. Nah, hal yang berikut kita lihat di saat yang sama, kita bisa melihat bahwa ada pemimpin-pemimpin agama yang modelnya seperti Amasya ini. Pemimpin agama yang berpolitik. Kalau kita lihat pernyataan dari Amasya itu, ayat yang ke-13. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Sudah lihat ya? Ini hamba Tuhan yang jadi politikus. Dia bukan bilang ini rumah Tuhan, Betel itu artinya rumah Tuhan. Ini tempat kudus Allah, bukan. Ini rumah raja, tempat kudus raja. Banyak juga saudara hamba-hamba Tuhan yang bukan melayani Tuhan tetapi melayani manusia. Bukan melayani Tuhan tapi melayani kepentingan manusia. Makanya tadi di ayat yang pokok yang kita baca, Rasul Paulus katakan kepada Timotius, hati-hati. Hati-hati. Sampaikan kebenaran firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya seperti yang dialami oleh Amos ini. Karena akan datang masanya. Orang tidak mau mendengar kebenaran. Orang memilih, orang memilih pengkhotbah, penyampai kebenaran firman Tuhan sesuai dengan maunya. Di situ hukum ekonomi itu juga terjadi. Ada demand, ada supply. Ada permintaan, ya ada penawaran. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan, menggunakan firman Tuhan, Alkitab ini, untuk kepentingan diri sendiri. Untuk kepentingan diri sendiri. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Amasya. Ada banyak tantangan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan melihat kesetiaan kita. Seberapa kita sudah memberi pengaruh bagi suami kita. Seberapa kita memberi pengaruh bagi istri kita. Seberapa kita memberi pengaruh bagi keluarga kita. Bertahun-tahun kita menjadi anak Tuhan. Perubahan apa yang bisa terlihat dari lingkungan di sekitar kita?
Apa yang bisa terlihat? Apakah ada perubahan? Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan, saudara. Selama kita masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, mari kita mengambil peran ini, saudara. Mari mengambil peran. Kita akan merasakan sukacita, damai yang luar biasa ketika kehidupan kita ini dapat betul-betul menjadi berkat bagi orang lain, terutama bagi perubahan kehidupan mereka. Bagi perubahan kehidupan mereka. Karena kemajuan ekonomi dalam tugas pekerjaan bukan jaminan keselamatan, saudara. Bukan. Tapi pertobatan, perubahan hidup, itu menjadi jaminan terhadap keselamatan yang kita terima daripada Tuhan. Dan yang terakhir, seruan nubuatan yang disampaikan oleh Amos ini juga mengajarkan kita untuk keluar dari kemunafikan beragama. Banyak orang beragama hanya terlihat dari penampilan. Beragama hanya terlihat dari rutinitas keberagamaannya. Orang yang firman Tuhan katakan sebagai suam-suam kuku. Maju tidak, mundur tidak. Apalagi kalau orang pergi gereja masih, orang bilang hitung kali bagi, pergi ke sonde. Biar pisah. Aduh, ini mau bagaimana, saudara? Kita mau ibadah aja kita masih baku hitung. Di dalam pasal yang kelima, Amos pasal 5, ayat 21. Amos pasal 5. Dikatakan situ ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Mereka tetap beribadah, tetap mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi semuanya itu hanya dilakukan sebagai rutinitas, hanya dilakukan sebagai kewajiban seorang percaya kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku benci dengan ibadah, aku tidak suka. Kadang-kadang kita merasa, wah kita sudah luar biasa kita bisa beribadah kepada Tuhan itu. Wah sudah rohani sekali kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tidak juga, saudara. Tuhan tidak butuh korban kita. Ketika kita hadir di dalam ibadah, Tuhan bukan melihat jasmani yang kita bawa, tapi Tuhan melihat hati yang kita bawa kepada Tuhan. Tuhan mau melihat kerinduan yang kita bawa kepada Tuhan. Tuhan mau lihat motivasi yang kita bawa kepada Tuhan pada saat kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan benci peribadatan dari orang Israel. Pertobatan yang Tuhan mau lihat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik di dalam ibadah kita. Kita menjadi orang-orang yang hanya agamawi di dalam peribadatan kita. Kita kudus di dalam gereja tempat kita ibadah. Tapi firman Tuhan segera hilang, segera lalu ketika kita keluar dari pintu gereja. Kita kembali kepada habitat kita semula. Kita kembali kepada keadaan kita yang semula. Tidak ada gunanya kita datang beribadah, saudara. Mari pesan firman Tuhan hari ini. Kita mau berdampak bagi orang lain. Tantangannya berat, saudara. Berat. Tidak mudah. Tapi mari, saudara.
harga yang harus dibayar tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima dari Tuhan. Harga yang kita bayar tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Rasul Paulus katakan, sekalipun tubuh kita merosot, penderitaan-penderitaan yang berat di dalam dunia ini menjadi ringan. Karena apa? Kalau dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang disediakan bagi kita. Mari kita berjuang menjadi orang yang layak, yang pantas untuk menerima kemuliaan kekal itu. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kiranya memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri, ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah terulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri, ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan, Dia selalu perhatikan. Takkan pernah dipatahkan, takkan pernah dipadamkan. Sadarilah kau tak pernah sendiri. Bulu yang patah
Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu peduli. Oh, Yesus selalu peduli.